sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Itulah fakta dan realita yang menggambarkan pola pikir masyarakat di zaman now atau zaman sekarang ini yang seringnya terbalik. Kami percaya pemirsa setia Go Healthy adalah pemirsa yang bijaksana. Dan kami berdoa Anda memiliki ketenangan dalam berpikir, juga kejernihan agar menjadikan kesehatan Anda sebagai prioritas. Saya Coki Sitohang, kembali lagi di program Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Semangat! Pemirsa, pusing secara terus-menerus salah satu tanda awal serangan stroke. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Nanti kami luruskan. Dan tahukah Anda mengenai pentingnya latihan otot bagi para penyintas stroke? Juga akan kami bongkar bersama dengan Bang Paidon Lumbantoruan dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat, Abang, Mas. Salam sehat, bugar, semangat, oh yeah. Ya, good to see you again. Dan mari kita sambut inilah narasumber saya, Bapak Prio. Semangat Pak Prio, selamat datang di Go Healthy, Pak. Duduk saja, gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Apa kabarnya? Baik. Sehat hari ini? Sehat. Tapi sudah sempat kena stroke itu ya Pak ya? 2 kali. Waduh, 2 kali kena stroke dan ini merupakan suatu masa yang gak mudah bagi seorang Prio di usianya yang ke-52 tahun. Iya. Ya Pak Prio, tapi masih bisa beraktivitas? Bisa. Apa saja yang Bapak lakukan sehari-hari sekarang ini? Ya untuk istilahnya pekerjaan gitu ya. Saya sudah mulai bisa untuk mengendarai motor gitu. Jadi itu tiap hari saya lakukan gitu. Kalau kondisi tangan dan kaki Bapak bagaimana sekarang Pak? Sudah baik. Ya. Semuanya normal atau masih ada spasma atau semacam kekakuan? Yang kanan. Karena yang serangan kedua di kanan. Oh, yang Iya. pertama di kiri. Wow, 2 sisi pemirsa, kiri dan kanan. Iya. Baik Pak Prio, rasanya Bapak perlu dukungan doa juga ini dari keluarga. Mereka menonton saat ini Pak. Iya. Bolehkah disapa oleh Bapak dan minta doanya dari mereka? Silakan Pak. Untuk keluarga besar, mohon dukungan dan doanya untuk kesembuhan dan pemulihan saya. Iya. Terima kasih. Amin. Kami punya sebuah video pembuka perkenalan awal dengan Pak Prio. Ini dia. Prio Wisapto, ia tak ingin menyerah
walaupun kondisi tubuhnya masih lemah. Karena kondisi stroke yang menimpanya pada beberapa tahun lalu, Priyo bercerita, ia sudah terkena stroke sebanyak 2 kali. Stroke pertama terjadi pada tahun 2020, sementara yang kedua pada tahun 2022. Untuk riwayat kesehatan, yang pertama itu hipertensi, yang kedua diabetes, yang ketiga itu asam urat. Untuk tensi itu bisa 200 per 120, untuk gula itu 310-an. Kini, Priyo sedang berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia tidak ingin terpuruk dengan kondisi tersebut. Ya, harapan saya bisa kembali kondisinya sebelum saya terkena stroke. Lagi-lagi membuktikan kepada kita bahwa sekali kena stroke bukan berarti lantas kita bakal anti kena stroke. Bapak ini ngalamin kali kedua, bahkan pertama yang kiri, sekarang kedua yang kanan ya Pak? Iya. Pertama dan kedua, mana yang lebih parah? Yang kedua. Perbedaan parahnya di mana Pak? Jadi jangka waktunya sama bebannya. Jangka Beban waktu pulih maksudnya? pulihnya. Ya, untuk pemulihan. Butuh berapa lama Pak yang kedua kali itu? Jadi yang kedua hampir 1 tahun. Selama 1 tahun apa yang Bapak sulit lakukan ketika itu? Jadi saya menggunakan tongkat. Berarti nggak bisa jalan saat itu? Jalan bisa, tapi harus pakai tongkat. Kalau tidak pakai tongkat Pak? Jatuh. Benar-benar jatuh Pak? Jatuh karena keseimbangan tidak ada. Pak, Iya. kita bersenang-senang lagi yuk Pak. Iya. Sebentar Pak, main benar salah Pak. Pusing secara terus-menerus, salah satu tanda awal serangan stroke. Betul. Karena itu bagian dari kita punya kondisi ya lebih banyak ke pusingnya. Itu ganggu keseimbangan. Jadi pusing berkala itu, yang terus-menerus itu menurut Bapak juga adalah unsur daripada perpanjangan menuju ke stroke gitu ya Pak? Betul. Kurang lebih ya? Betul. Kalau kita berbicara tentang stroke ini sendiri, ini kan permasalahannya ada di pembuluh darah yang ada di bagian kepala kita, ya. Ini merupakan gambaran kepala kita. Di dalam kepala kita itu ada otak di dalamnya, ya. Otak ini sendiri satu-satunya yang namanya pembuluh darah dan kualitas darah atau si aliran darah kita ini adalah satu-satunya sumber makanan bagi otak kita. Jadi kalau misalkan pembuluh darah dan darahnya sendiri itu tersumbat, maka ini oksigen, kemudian nutrisi, ini tidak bisa sampai ke jaringan otak itu. Ya. Otaknya akan berontak, biasanya ditandai dengan rasa sakit kepala, pusing, dan vertigo, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau sudah ada rasa tanda-tanda, sering sekali rasanya sakit kepala, sering sekali vertigo, sering sekali migrain gitu. Hati-hati dengan yang namanya aliran darah di area kepala kita. Jangan sampai kita mengalami yang namanya sumbatan pembuluh darah dulu, baru kita mau sadar. Jadi kalau sudah ada rasa seperti itu, segera periksakan ke dokter, pastikan bahwa aliran darah kita tetap bagus. Pemirsa, pusing secara terus-menerus salah satu tanda awal serangan stroke adalah pernyataan yang benar. Itu tepat Pak. Pak Priyo juga ngalamin ini Pak? Iya. Waktu kena stroke? Iya. Yang pertama dan yang kedua? Iya, betul. Tapi Bapak sudah lakukan hal-hal yang sifatnya antisipatif sejak stroke yang pertama itu, supaya nggak kejadian stroke berulang? Ada beberapa yang artinya saya lupa gitu ya. Kayak gimana tuh Pak? Lupa? Ya artinya untuk minum obat. Kadang itu telat gitu ya. Bapak nggak melakukan antisipasi untuk cegah terjadinya stroke berulang itu Pak? Iya, artinya Karena abai berarti Pak ya? iya, betul. Are you really okay Pak hari-hari ini? Oke. Atau ada keluhan tertentu di tubuh Bapak? Sebulan terakhir ya Pak, saya pengen tahu Pak. Masih ada sebelah kanan Iya. itu kebas atau kesemutan. Kebas. Sering kali. Kita lihat di sini Pak, ini tekanan darah Bapak, mohon maaf ya, ini masih Iya, tinggi sekali iya, Pak. iya. 180 per 98. Bapak sudah konsumsi rutin obat nggak? Obat hipertensinya Mas? Iya, obat Obat hipertensinya. masih. Sudah rutin. Obat gulanya sudah dikonsumsi rutin nggak? Gulanya segitu tuh, Ini lihat. gulanya segini, masih di angka 295. Gulanya terkadang lupa. Mie asam uratnya juga tinggi, 8,7 ya. Artinya gini, dengan 2 kali sudah masuk jurang, mau ketiga ini sebenarnya sudah sangat dekat dengan Bapak, kondisi Bapak yang per hari ini. Berarti obatnya kurang efektif. Kalau Bapak jarang minum obat, ya berarti kesalahan ada pada Bapak. Yang mana nih?
kayak kesalahan saya. Nah, itu dia. Kata kuncinya, Bapak nanti konsultasi lagi ke dokternya, minta atur lagi obatnya, baik obat hipertensi maupun obat diabetes, mulai rajin makan buah, olahraganya diteruskan, dan saya menyarankan buat Bapak dan pemirsa di rumah untuk mulai menggunakan teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi terkini untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah, di mana nanti ketika Anda pakai di pergelangan tangan, si laser itu akan mengeluarkan sinar yang diarahkan ke pembuluh darah, dan nanti sinar itu akan membantu membuka pembuluh darah. Pertama, dia membantu membuka pembuluh darah di sekujur tubuh. Laser yang sama akan membantu mengurai penggumpalan darah, sehingga nanti masalah yang berhubungan dengan gula darah tinggi, kolesterol, kemudian asam urat bisa dibantu. Mas Nurman bisa tambahin. Jadi 2 pembuluh darah besar di bawah kulit kita yang ada di pergelangan tangan ini akan disinari oleh teknologi laser, sehingga nitric oxide yang tadi Bang Paiman bilang itu akan diproduksi secara optimal gitu. Pembuluh darah melebar, gumpalan darah itu akan diuraikan. Seperti itu Pak ilustrasinya. Kurang lebih kayak gini, aliran darah kita tuh akan lancar lagi Pak. Yang tadinya ada gumpalan-gumpalan darah, diuraikan, aliran darah lancar, dan mencegah terjadinya serangan stroke berulang. Ya, nggak mau kan Pak yang ketiga kali? Dan yang pastinya di sini kan ada diabetes, ya kan ya? Kata-kata kunci diabetes ini berarti ada gula yang tidak terpakai pada tubuh kita. Nah, peran teknologi laser di sini adalah membantu tubuh kita untuk menggunakan si gula ini agar gula ini bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Gulanya masuk, sel tubuh kita mengubahnya menjadi energi kita bertambah. Gulanya turun terkendali dengan baik. Jadi kalau untuk pemirsa di rumah yang sudah ada diabetes, pakai juga laser. Jangan tunggu sampai serangan stroke dulu. Jadi buat pemirsa yang selama ini sudah pernah mendengar atau dengar-dengaran tentang sebuah teknologi, alat kesehatan khusus untuk darah dan pembuluh darah, inilah yang namanya dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini bukan barang baru pemirsa. Jadi udah lebih dari 10 tahun ada di Indonesia, spesifikasinya adalah memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi dari titik-titiknya telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat mengincar ke titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita dimulai dari darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser sehari 2 kali akan bantu untuk kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Jadi memang ini adalah solusi tambahan untuk Pak Priyo. Kalau sudah terkendali angka-angka tadi, maka kita bisa berharap secara nyata bahwa kita akan terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pemirsa, kami tunggu telepon Anda di nomor yang kami munculkan di layar supaya Anda tenang. Dan rekan-rekan saya dari tim call center Gogomol siap untuk menemani Anda, mendampingi Anda sampai Anda bisa mendapatkan dokter laser atau Accu-Laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa Go Healthy yang bijaksana, kenapa saya sampaikan demikian? Karena saya percaya Anda mau membuka pikiran Anda supaya nggak jadi pola pikir masyarakat yang terbalik. Bagaimana kita sebagai manusia berperilaku untuk melindungi barang-barang mewah, barang-barang yang kita cintai sebagai alat sebenarnya. Tapi siapa atau apa upaya kita untuk melindungi tubuh kita? Maka kesehatan seharusnya menjadi prioritas dari cara berpikir. Pak Priyo ini saya baca profilnya, Bapak ini kan sebenarnya praktisi kebugaran juga ya Pak ya? Iya. Bapak seorang pengajar salah satu disiplin bela diri, tapi sampai kena stroke Pak. Iya. Ini pasti ada kekeliruan Pak di situ Pak. Betul. Mungkin kalau saya pikir terlalu banyak konsumsi minuman berenergi. Setiap kali latihan itu minimal 2
botol. Ini udah terjadi berapa tahun, Pak? Jadi saya berlatih itu SMP sampai hari ini gitu. Ya mungkin kurang lebih 25 tahun gitu. Dalam satu kemasan itu dia udah ada puluhan gram gula di dalamnya, Pak. Iya, Bapak tahu nggak hal itu, Pak? Belum kepikiran waktu itu. Belum lagi itu kan ada bahan pengawet, ada perasa, bahannya sintetis, pemanisnya juga pemanis buatan. Itu membebani tubuh itu bukan main-main. Apalagi Bapak misalnya masih naik motor. Iya. Naik motor Bapak kesadaran nggak dulu tutup hidung? Enggak kan? Enggak. Iya, itu oksidasinya full Iya. masuk. Sudah. Asap knalpotnya full masuk ke dalam tubuh Anda. Iya. Makanya itu penyumbatannya merata. Yang terjadi akibat asap knalpot, kemudian akibat pola makan tidak sehat itu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Bayangin tuh kayak ada peluru tuh. Ya, aliran darahnya kan diblokir tuh, Pak. Artinya apa? Bagian area-area yang dialir itu kan nggak dapat makanan tuh, Pak, nggak dapat Iya. darah. Tersumbat ya, Bang ya? Nggak dapat darah kan berarti tidak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen. Mati lah Pak, kayak begitu gambarnya tuh. Kalau yang ini dia proses terjadinya yang namanya pecah pembuluh darah kita. Nah, itu, Pak. Ya. Kalau yang namanya proses pecah pembuluh darah ini sendiri, dia kadangkala ini gejalanya lebih berat daripada orang-orang yang dia proses penyumbatan. Biasa jadi orangnya langsung nggak ada. Momen apa, Pak, yang Bapak ingat saat itu? Bapak mengalami keterpurukan. Ya memang kita tidak bebas beraktivitas. Itu yang sangat terasa gitu ya. Karena biasa kita aktivitas bebas, Iya. ini tiba-tiba terbatas. Sedih, Pak. Sedih sekali. Belum lagi masalah ekonomi ya, Pak ya? Oh ya, itu sangat berkaitan. Seperti itu. Saat awal-awal kena stroke itu ada aktivitas Bapak yang memang nggak bisa dilakukan secara mandiri lagi, itu harus istri yang dampingin ya, Pak? Iya, Ke toilet, misal ganti baju. iya, betul. Berapa lama itu terjadi? Itu yang terakhir, maksudnya yang kedua itu sekitar 6 bulanan. Ya semoga istri saya sehat selalu dan tetap bersemangat untuk membantu saya. Amin. Kami punya, tahukah Anda pentingnya latihan otot bagi penyintas stroke? Bapak sempat latihan otot pasca kena stroke. Tempat, iya, Bapak merasakan pentingnya latihan otot itu kan, Pak? penting sekali. Supaya cepat pulih, Betul. jangan kehilangan bagian otot tertentu misalnya ya, Pak ya. betul. Oke, kita akan perdalam lagi, minta bantuan Bang Paidon untuk mencerahkan. Siap. Jadi ketika orang mengalami stroke ya, seperti Mas Priyo ya, Pak Priyo, itu kan mungkin mengalami kelemahannya. Bapak kelemahannya apa ya? Tongkainya atas atau paha juga? Nah, semuanya Semuanya sampai bawah. sebelah Ya. kanan. Jadi ketika Anda bermasalah dengan stroke, sebetulnya masalah utamanya adalah di otak. Ya Pak ya, masalah di otak. Ketika otak itu jadi tidak berfungsi untuk memberikan perintah, maka si otot ini tidak mendapatkan perintah. Dan dia nggak bisa berfungsi secara optimal. Dan ketika dia tidak berfungsi optimal, tidak bisa bergerak, maka fungsi otot itu turun. Selain dia menyusut, kemudian fungsinya turun, salah satunya fungsi pembakaran lemak. Itu sebabnya memang harus mau dilatih. Pertama memang dengan bantuan fisioterapis ya. Iya. Dengan bantuan fisioterapis. Nah kedua, tapi memang harus mau latihan sendiri. Tujuannya apa? Untuk ketika kita melatih otot ini akan memberikan rangsang ke otak kita untuk mengembangkan yang namanya neuroplastisitas. Supaya area otak yang masih sehat itu, kan ada yang rusak nih, tapi ada yang sehat. Yang sehat itu bisa mengcover area yang rusak. Nah disinilah kita punya solusi, yaitu yang namanya teknologi NMES. NMES adalah Neuromuscular Electrical Stimulation, di mana ada perangkat yang kebetulan berada di dalam satu perangkat teknologi laser. Teknologi NMES-nya itu membantu untuk membuat otot seperti berlatih. Bapak bisa lihat gambar itu. Nah, ini Pak. Jadi si NMES menggantikan fungsi otak untuk merangsang si otot supaya si otot berkontraksi. Nanti di betis juga bisa dipakai, di bahu juga dipakai. Ya. Sehingga ketika Anda mempunyai teknologi NMES ini, apalagi yang berada dalam satu perangkat dengan teknologi laser, Anda bisa mendapatkan peluang untuk sembuh lebih cepat. Satu lagi sebagai tambahan, Anda bisa lihat gambar anatomi ini. Itu kan ada syaraf ya pemirsa ya.
Yang kuning-kuning itu seperti kabel syaraf. Dia kayak kabel itu pemirsa. Kabel syaraf itulah yang merangsang otot buat bekerja. Nah, teknologi NMES itu merangsang otot dan syarafnya supaya bisa berfungsi dengan baik. Merangsang ototnya untuk bisa bekerja, dia juga merangsang syarafnya ke otak ya untuk sensor ya, untuk sensornya naik ke atas, kemudian untuk motornya langsung di tempatnya di otot yang sedang kita latih. Jadi dengan perangkat ini Anda bisa dapat 2 latihan sekaligus, latihan untuk ototnya dan latihan untuk syarafnya. Teknologi laser juga untuk para penyintas stroke ada yang ibaratnya shortcut langsung menuju kepada otak ya Mas ya? Betul ya. Di sini kita bisa sama-sama lihat bahwa kita ini ada yang namanya bagian leher ke atas. Ada kepala, ada otak, ada mata, panca indera, kita semuanya ada di sana Pak. Pembuluh darahnya satu sama lain itu saling berhubungan. Maka dari itu diciptakanlah yang namanya intranasal. Sama, intranasal ini sama-sama laser juga. Bedanya adalah ini kita masukkan ke ruang hidung kita. Jadi ketika dia disinari oleh teknologi laser, nitric oxide-nya diproduksi, tadi Mas Yogi udah bilang, ini merupakan satu shortcut untuk sampai ke aliran darah di otak kita. Lebih cepat ya Mas? Jadi lebih cepat gitu. Dan yang perlu diingat adalah gini, yang namanya orang stroke itu permasalahannya adalah di pembuluh darah di bagian kepala kita, di bagian otak kita. Jadi kita butuh untuk mengembalikan yang namanya kualitas pembuluh darah di area kepala kita, terutama di otak kita. Organ panca indera, mata, telinga, lidah, hidung, dan lain sebagainya, ini bisa dibantu agar yang namanya kinerjanya itu tetap optimal. Pada orang yang sudah terkena stroke, ini akan mempercepat terjadinya proses pemulihan. Belum lagi orang-orang yang dia memang sudah lanjut usia, ini bisa mempertahankan yang namanya proses berpikir kita atau fungsi kognitif kita. Jadi demensia, kepikunan, itu bisa kita cegah mulai dari sekarang juga. Saya mau kasih sebuah video buat Pak Priyo dan juga buat pemirsa, para penyintas stroke khususnya, sebuah video penyemangat yang bisa memunculkan harapan yang realistis. Ini dia videonya. Tekanan darah saya agak tinggi, sekitar 140 sampai 150. Kemudian disuruh mengkonsumsi obat darah tinggi rutin, artinya seumur hidup. Udah hampir 6-7 bulan saya nggak pernah konsumsi. Tiba-tiba karena stres itulah, tekanan darah saya mungkin nggak terkontrol, karena saya nggak konsumsi obat darah tinggi juga, akhirnya saya terkena stroke. Yang paling saya rasakan itu setelah menggunakan teknologi laser itu tidurnya jadi lebih berkualitas dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian kedua, manfaatnya tuh kepala saya sampai sekarang nggak pernah sakit. Tensi darahnya saat ini sudah terkontrol, jadi terakhir saya ukur itu 120/90. Terima kasih teknologi laser. Beberapa penyintas stroke yang saat ini sudah dalam keadaan ada yang mendekati normal, ada yang sudah normal ya Bang? Normal. Pak Idon ya? Ya. Salah satunya narasumber Abang juga ini ya? Iya itu. Yang paling kanan bawah Pak, itu Pak Haryanto. Bapak nggak lihat dia seperti orang yang pernah kena stroke kok, bisa jogging, bisa berenang kok. Wow. Itu juga tuh ya bisa jogging tuh Bapak tuh. Pemirsa, jadi ini semua adalah gambaran bagaimana seorang penyintas stroke bisa kembali kepada kenormalan hidup, bagaimana Bapak punya harapan untuk bangkit. Bapak siap untuk melakukan tips-tips yang tadi udah diberikan oleh para praktisi kesehatan, Pak? Iya. Pak, lekas sembuh. Lekas pulih. Sampai ketemu ya. Mengingatkan kepada Anda bahwa telah lebih dari 10 tahun Accu-Laser atau dokter laser, sebuah alat kesehatan yang bisa membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat ini telah ada di Republik Indonesia. Penggunaan rutin dari dokter laser atau Accu-Laser sehari 2 kali dengan durasi per sekali pemakaian antara 15 hingga 60 menit akan membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga harapannya adalah Anda dan saya yang menggunakan alat kesehatan ini bisa terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Kata kuncinya untuk Pak Priyo dan untuk pemirsa adalah take action atau segeralah mengambil tindakan untuk mendapatkan dokter laser atau Accu-Laser. Dan supaya hati Anda tenang, silakan hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tim call center dari Gogomall siap melayani Anda saat ini, bahkan hingga jam-jam ke depan. Manfaatin promonya pemirsa,
Ada juga cicilan 0%, lebih baik punya pola pikir yang jernih dan bijaksana dengan mengutamakan kesehatan di atas segalanya. Pastikan pemirsa hanya mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall. Pesan ini kami sampaikan kepada lintas generasi, baik itu milenial, Gen Z, baby boomers, dan apapun profesi Anda, termasuk Anda para praktisi kesehatan. Karena kita harus selalu ingat bahwa kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita. Oleh sebab itu segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.